Bela Prof Budi Santosa, Habib Kribo sebut isi Al-Quran hanya 1% yang bahas ibadah. Di dalam Al-Quran itu cuma 1% urusan ibadah. 99% itu isinya apa? Hubungan keduniaan, kemajuan. Lah, harusnya seorang mahasiswa yang dimaksud oleh rektornya apa? Dia ini seperti pemberontakan. Tapi kan ucapan perilaku cerminan dari agamanya, dari keyakinannya. Bukan, ini pemberontakan dia, kritik membangun. Tapi kan kata demi katanya itu dipermasalahkan. Katanya apa? Saya nggak melihat ada masalah. Tadi secara gamblang Prof Saya Henry melihat nggak ada masalah. melanggar etika. Yang dia mengatakan mungkin yang agak ekstrim saya lihat, yang apa kerudung itu ya. Manusia gurun. Manusia gurun itu pun juga ingin kembaliin apa? Tidak semua dikembaliin apa? Dia bicara manusia gurun, di satu pihak ada perempuan yang nggak berjilbab, tapi dia prestasi. Dia ingin membangunkan ini loh. Kenapa? Maaf, sekarang ini model-model jilbab ini yang terkesan bau-bau HT ini juga, ekstremis ini, tar dulu, ekstremis ini, kenapa? Dia gerakannya radikal, kuliah ke kampus itu bukan untuk belajar agama, ingin mempengaruhi orang. Qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika Anda mendengar satu saat ada ayat-ayat Allah diingkari atau minimal diolok-olok, dipermainkan di situ, siapapun orangnya. Dan diisyarat di ayat-ayat lain, umumnya orang-orang ini bukan orang bodoh dalam strata kehidupan manusia, dianggap pintar dia. Nah, jika Anda mendengar orang-orang mulai dia mengingkari ayat-ayat Allah atau bahkan minimal mengolok-oloknya, tolong rumus kaidah tafsir ini tolong digaris bawahi ya, tolong dicatat. Kalau di Quran ditemukan kalimat informasinya tidak menyebutkan nama dan kapan kejadiannya, itu artinya peristiwa itu akan selalu terjadi berganti di setiap masa. Tapi kalau di Quran disebutkan satu kejadian, namanya langsung disebutkan, peristiwanya disebutkan, itu tandanya kejadian itu hanya akan menimpa orang dimaksud, tidak akan pernah menimpa orang-orang lain di masa yang akan datang. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran, bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Lam yamsasni bashar, kata Maryam, tanpa disentuh laki-laki manapun. Ini tandanya kejadian itu hanya akan dialami oleh Maryam, putrinya Imran. Makanya disebutkan langsung putrinya Imran, Maryam putrinya Imran. Karena mungkin ada orang-orang yang mengaku Maryam di masa yang akan datang mengaku, oh saya juga bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa ada bapak. Kalau yang begitu banyak, tapi tanpa disentuh laki-laki manapun tidak ada, kecuali Maryam putrinya Imran. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam putrinya Imran. Jelas di sini? Tapi kalau Anda temukan kalimat di Quran nggak pernah disebutkan namanya, atau minimal misalnya hanya inisialnya saja, nama aslinya tidak, maka hati-hati, peristiwa itu akan terjadi di setiap masa. Jangankan zaman dulu, sekarang pun, nanti pun ada orang-orang yang akan bermain-main dengan ayat-ayat Allah. Ada yang mengingkari, ada yang tiba-tiba mengolok-olok, ada orang mau tampil lebih baik, tiba-tiba diolok-olok. Masya Allah, bahkan tidak main-main, ayatnya diolok-olok. Allahnya dipersoalkan, Nabinya dipersoalkan. Ada yang menyebut Quran itu produk budaya, ada yang menyebut ini lebih daripada soleh, ada yang menyebut misalnya ke Arab-Araban dan sebagainya. Ya, dalam konteks yang lebih luas itu banyak dari dulu. Kadang-kadang secara logika juga nggak konsisten. Oh, pakaian Arab, Masya Allah ya, pakaian penampilan Arab, pakaian Arab, bacaan Arab, kenapa nggak pergi ke Arab saja? Alhamdulillah. Baik, antum pakaian Cina, mobil Jepang, Masya Allah, handphone Korea, antum mau pindah kemana? Baik, fokus ya. Kita tidak membicarakan person-person tertentu, kita bicarakan kaidah. Kalau ada statement-statement seperti itu, siapapun orangnya, termasuk gelar-gelar agama dia sandang, entah kiai, entah haji, entah macam-macam, itu orang sedang di bawah standar, mungkin kurang sehat. Sekarang orang-orang standar ini, setelah dia komit siap mengikuti aturan dalam agamanya, tidak mempersoalkan, baik, apa yang harus dia kerjakan? Sebelum itu, antum lihat dulu ya, apa yang tadi belum saya sempurnakan dalam surah An-Nisa tadi ya. Kalau Anda mendengar orang-orang mempersoalkan ayat-ayat Allah, mengolok-olok, fala taqudu ma'ahum, bagaimana menyikapinya ya Allah? Jangan sertai mereka. Qa'ada itu bisa berarti duduk bersama mereka, atau mendengarkan statementnya, membaca pernyataannya, melihat keadaannya. Kata Quran jangan sertai mereka. Kalau dia penulis jangan baca bukunya.
Kalau dia ceramah, jangan dengarkan ceramahnya. Kalau dia bikin statement, tinggalkan saja orang ini. Jauhi dia, isolasi. Tujuannya bukan ingin menghinakan dia. Tujuannya, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, untuk menyadarkan dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya. Jadi kalau ada seseorang menyatakan kalimat tiba-tiba tidak sesuai dengan ketentuan agama, kemudian kita tinggalkan dia, itu memberikan efek kepada dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya, supaya dia bisa kembali lagi. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Tapi hati-hati. Innakum idzan mithluhum. Kalau antum terus sertai, terus dengarkan, terus baca, minimal kalau tidak pusing kata Quran, ujung-ujungnya bisa seperti mereka. Dan kalau Anda kerjakan itu, Anda misalnya kerjakan itu, maka ancamannya bisa lebih dulu masuk ke dalam neraka dibandingkan orang kafir. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan masukkan orang-orang seperti ini yang munafik ke dalam neraka bersama orang kafir. Itu disebutkan munafik duluan baru orang kafir. Wa'nya menggunakan ma'iyah, tapi takdimnya munafik. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, yang ini saya akan masukin duluan ke neraka nih, sebelum orang kafir. Jadi dia masuk duluan baru orang kafir. Bila Prof. Budi Santosa, Habib Kribo sebut isi Al-Quran hanya 1% yang bahas ibadah. Agen media sosial Zain Al-Segaf atau Zain Kribo menyebut bahwa di dalam Al-Quran hanya 1% yang membahas urusan ibadah, yang 99% membahas urusan duniawi dan kemajuan. Dalam Al-Quran itu cuma 1% urus ibadah, 99% itu isinya hubungan keduniaan dan kemajuan, kata Zain Al-Segaf dikutip dari program Catatan Demokrasi di YouTube TV One, Rabu 11 Mei 2022. Zain Kribo mengatakan itu guna membela Rektor Institut Teknologi Kalimantan, Prof. Budi Santosa Purwakartiko, yang diduga menyindir Islam dan jilbab. Menurut Zain Al-Segaf, apa yang disampaikan rektor tersebut merupakan sebuah pemikiran dan bukan penistaan agama. Ini kan dalam pemikiran, kenapa sih pemikiran kita nggak bisa menuduh orang segala-galanya? Dan perhatikan ucapan rektor ini nggak ada masalah, katanya. Zain Al-Segaf menyebut bahwa apa yang disampaikan rektor hanya membangkitkan semangat mahasiswa. Dia ingin membangkitkan seorang mahasiswa bahwa kalau kuliah itu fokus di bidangnya belajar, kata Zain Al-Segaf. Jadi profesor juga mengatakan orang yang suka demo jadi bukan hanya kerudung, sambung dia. Menurut Zain Al-Segaf, agama itu sederhana, salat 5 waktu cukup. Seorang mahasiswa tidak perlu mengikuti kajian-kajian keagamaan. Bagi saya agama itu sederhana, soal kebajikan. Tapi saya perhatikan terakhir ini kayak ada mabuk agama.